Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Chang Bike Shop. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan pengetahuan tentang namanya servis besar. Servis besar pada motor 2 silinder. Nah, kali ini contohnya adalah Ninja ya. Karena cukup banyak yang DM ke saya menanyakan tentang servis besar. Servis besar itu yang itu apa aja, pergantiannya di mana saja, terus ininya apa aja. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita ke pengertian dulu dari servis besar. Servis besar adalah pengecekan secara keseluruhan pada motor. Kalau Pak Ustadz itu semuanya pada motor. Kalau mungkin kalian di dealer itu pengecekannya itu pada lebih ke bagian mesin. Sedangkan di kita ngeceknya secara keseluruhan, baik itu di kaki-kaki, kelistrikan, dan hampir semuanya ya. Nah, untuk biaya itu kita nggak bisa matok karena pergantian dari tiap motor itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngomong, kan banyak sekali dari kalian yang tanya kira-kira habis berapa, kira-kira habis, itu agak susah karena kita harus melihat kondisi motor tiap orang itu beda-beda ya. Jangan kalau ini gini, motor ini Ninja ini Pak Ustadz udah nganalisis bahwa keperluan yang nanti diganti adalah seperti biasa karet pada head, karena karet headnya itu rembes seperti ini ya. Nah, yang kedua adalah pada bagian rantai keteng karena udah mulai bunyi yang cukup parah, dan rumah kopling atau ronselnya itu juga mengalami keausan, jadi sudah harus saatnya untuk diganti. Nah, untuk hal lain, untuk kaki-kaki kemungkinan nanti adalah pada bagian shock karena motor ini mengalami juga, ini termasuk salah satu dari jemaah Ninja Gedek juga, dan komstir kemungkinan juga akan diganti. Jadi seperti itu dulu, nanti simak prosesnya gimana ya. Nah, oke, untuk proses pertama kalian harus trondoli semua. Kita akan trondoli semua dari fairing ya, semuanya akan copot. Kemudian bagian mesin nanti kita copot, kita cek semuanya. Ini bahkan untuk bagian magnet pun kita akan copot untuk melihat apakah spool itu masih sehat atau tidak. Kemudian nanti bagian buring, kalau buring terlihat masih sehat, itu kita tidak akan melakukan pembongkaran bagian bawah. Namun jika dinding liner dan piston sudah terlihat tidak sehat, maka mau nggak mau kita harus melakukan pembongkaran bawah. Seperti itu ya. Nah, oke, kita buka kondisi headnya. Nah, ini karet ini, penyakit Ninja itu memang ini gampang banget rembes ini. Ini kalau Pak Ustadz lihat dari kondisi dalamnya, motor ini cukup terawat karena tidak ada bekas oli gosong atau apa. Ini menandakan ownernya dia cukup rajin mengganti oli ya. Biasanya kalau ownernya kurang bagus dalam merawat motornya itu bagian area ini, baik di kopling mau di ini itu, dia akan banyak kerak-kerak. Ini saya kasih contoh tapi di motor lain ya. Orang yang jarang ganti oli itu akan seperti ini. Nah, ini hitam seperti ini adalah oli yang sudah mengering atau mengeras. Ini kalau digosok ini dia akan hilang. Ini hanya oli aja. Nah, seperti ini biasanya akan timbul seperti ini. Kalau orang yang jarang ganti oli, maka yang terjadi adalah seperti itu. Oke ya, ini kalau dari sini kita udah bisa kelihatan boringnya itu masih sehat. Boring masih sehat, masih sangat-sangat sehat. Tapi sekernya ngembes oli. Cuma ini aja, ini memang nanti ya tinggal dibersihin aja dari atas, itu gampang, jadi nggak perlu melakukan pembongkaran bawah. Namun jika kita menemukan ada baret di dinding sebelah sini maupun di bagian sini, maka kita akan melakukan pergantian ring piston seperti itu ya. Ini motor masih sangat-sangat bagus, kondisi engine-nya masih sangat-sangat bagus. Oke ya, karena tadi kita udah bongkar dan kondisi buringnya masih aman, jadi ring piston dan pokoknya benar-benar ini motor masih sangat-sangat terawat, jadi tidak perlu dilakukan pergantian ring piston seperti itu. Nah, untuk pergantian ring piston itu udah hitungannya udah nggak ada.
otomatis kita batalkan. Nah, sekarang kita larinya ke head, ke bagian head ya. Nah, ini bagian head. Oke. Nah, jadi untuk bagian head itu nanti yang akan kita pegang pertama adalah yang akan diganti pasti namanya seal clamp. Kenapa seal clamp itu diganti? Karena nanti kita akan bersihkan kerak-kerak pada bagian ini ya. Nah, pada bagian klep itu nanti kita akan bersihkan total karena ini keraknya cukup mengerikan ya. Ini kita baru lihat luarnya, biasanya nanti akan lebih ini lagi. Nah, ini nanti kita cek, oke? Nah, dari head ini kita bisa lihat sebenarnya bahwa ini tuh dia sudah mengalami kebocoran. Ada basah di dinding-dinding samping seperti ini. Itu artinya klepnya itu bocor. Itu minta disekur ulang. Nah, ini ada kayak gini. Itu pasti bocor. Nah, yang kedua ini klepnya nanti kita harus bersihkan. Ini kalau digerojok pakai obat gurah yang seperti ini masih bisa. Tapi kalau untuk klep egg yang warnanya biasanya merah seperti ini mau digerojok pakai satu toren juga nggak bakal rontok. Ini nggak bakal rontok, ini kayak gini. Ini keras banget soalnya. Proses selanjutnya setelah kita bongkar dulu adalah pembersihan dari daun klep ya. Ini daun klepnya kita bersihkan. Cukup dimasukkan ke dalam bor. Kemudian kita gunakan amplas ukuran 150. Ini amplas 150 ya. Sorry nggak kelihatan karena terlalu kotor. Nah, ini tinggal dibersihkan keraknya nanti. Oke. Setelah ke penggunaan amplas nomor 150, kita akan melanjutkan ke amplas yang nomor 500 ya. Nomor 500. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan ini, menghaluskan lagi. Jadi supaya nanti dia tidak macet. Ini kan ada bercak-bercak seperti ini kan, kalau pakai amplas 150 dia nggak akan nggak halus. Naik turunnya nanti nggak halus. Ini pakai 500 nanti biar dia halus, biar dia ini smooth lagi. Oke, jadi ini ya, ini before afternya seperti ini. Ini yang masih hitam ini sebelum dibersihkan, ini sudah dibersihkan. Ini udah kembali seperti klep yang baru. Ini akan hasilnya udah semut. Ini dipegang udah halus dengan tadi amplas 500, maka dia akan sangat-sangat halus. Oke, tahap selanjutnya setelah klep dibersihkan semua, maka kita akan membersihkan lubang X maupun in. Jadi ini, nah ini kita tidak melakukan porting, jadi tidak ada penggunaan alat porting, hanya penggunaan alat seperti ini. Ini adalah amplas yang digulung, jadi untuk membersihkan kerak-kerak dari lubang exhaust maupun lubang inlet ya, seperti itu. Oke, prosesnya gimana ya, kita simak bareng-bareng. Oke, jadi seperti ini ya prosesnya. Ini karbonnya itu akan rontok tanpa melukai dinding pada lubang exhaustnya. Nah, ini kotoran-kotoran, ini adalah karbon dari lubang X. Ini nanti kita selesaikan. Ini prosesnya saya skip aja ya. Tadi udah ada dikit, jadi nanti hasilnya ada kalau udah beres. Oke, jadi prosesnya ini udah selesai, pembersihan dari lubang maupun in maupun out. Jadi kita tidak melakukan porting ya. Tidak ada porting. Jadi hanya pembersihan karbon ini untuk lubang innya.
Kemudian kita ke lubang exhaust, ini seperti ini, sudah bersih dari karbon ya. Pun udah bersih. Untuk bagian permukaan dari chamber pun juga sudah kita bersihkan, permukaan chambernya. Nah, ini kita udah selesai begini, kita tinggal melakukan penyekuran. Besok kita tinggal lakukan penyekuran ini karena, dan proses seperti ini memang cukup memakan waktu. Ini memakan waktu hampir 6 jam untuk pembersihan aja. Kalau porting itu bisa 2 hari, sedangkan kalau untuk pembersihan dari karbon itu sekitar 6 jam aja. Seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjut untuk ke proses penyekuran. Nah, ini salah satu bagian dari servis besar yang perlu dicermati adalah pemeriksaan pada bagian full pump dan kondisi tangki. Jadi kita melakukan kuras apakah kondisi dari tangki itu aman dari kotoran dan endapan, dan kemudian kita juga melakukan pembersihan pada area ini full pump, terutama di bagian filternya. Tapi kalau kita lihat kondisi filternya sudah terlalu buruk, maka mau nggak mau harus kita ganti. Oke, untuk bagian tangki ini sangat-sangat baik kondisinya ya. Ini untuk full pump saya nggak akan kasih video secara detail karena saya udah pernah bikin videonya tentang pembersihan dari full pump. Kita lihat dari kondisi tangki adalah seperti ini ya. Oh, flashlightnya dia bisa masuk. Nah, seperti itu. Kondisinya sangat-sangat bersih, tidak ada karat, tidak ada apa. Ini memang ini salah satu value dari Kawasaki adalah untuk bagian tangki ini sangat-sangat bagus, baik material maupun sistem pembuangannya itu sangat-sangat keren lah untuk Kawasaki. Saya top untuk Kawasaki. Oke, jadi seperti ini kondisi full pumpnya. Ini cukup kotor, sangat-sangat kotor ya. Nih, ini ada rambut juga, nggak tahu. Ini di sini kita lihat kan kotoran di bagian sini nih. Agak susah fokus. Ya, di sebelah sini ini kotoran. Kemudian ya cukup, tapi ini masih bisa dibersihkan. Oke, jadi ini kotoran pada full pump. Bensin yang keluar itu warnanya hitam seperti ini ya. Ini kalau kita bandingkan dengan bensin yang masih bersih, warnanya seperti ini. Warnanya itu biru. Oke, setelah bagian head selesai, maka kita juga akan bersihkan pada bagian piston ya. Ini jadi seperti ini udah dibersihkan pistonnya ya, penampakan untuk kanan kiri. Ini pembersihannya hampir sama dengan pembersihan klep. Selanjutnya adalah pembersihan throttle body. Ini throttle bodinya ini harus dibersihkan. Setelah throttle body nanti ke yang lain, yaitu ke bagian mesin. Bagian nozzle kopling ini goyangnya cukup parah. Nah, ini goyang ya, kocak. Nah, seperti itu ya, bunyi kocak. Kemudian kampas kopling kita juga harus ganti karena ini kampas koplingnya udah gosong. Ini dua ini udah gosong, ini gosong juga, ini gosong juga. Ini terlihat juga dari plat koplingnya udah gosong semua. Plat koplingnya terbakar. Seperti ini. Ini sebaiknya sih sebenarnya diganti, cuma saya akan tanya dulu pada ownernya apakah platnya itu mau diganti atau tidak. Nah, oke, jadi untuk pergantian rantai keteng dari Ninja itu kita harus belah karena untuk gigi sentrik bawahnya itu dia jadi satu dengan krukas. Beda dengan CBR di mana untuk pergantian rantai keteng itu tidak perlu melakukan pembelahan. Jadi ini tinggal dicopot aja, terus rantai dimasukin, maka udah beres. Ini mau nggak mau harus dibelah. Nah, ini kalau kita belah, nanti kita akan cek sekalian kondisi krukasnya bagaimana. Oke, jadi ini kita lanjut ke cek bagian dalam mesin ya. Untuk kondisi piston itu masih sangat sehat, super sehat. Ini sudah saya copot. Nah, sekarang kita akan cek kondisi dari krukas. Untuk krukas juga masih sangat sehat.
tidak ada bunyi. Oke, lanjutan tahap selanjutnya adalah pemerataan pada bagian ini ya, karena ini kan sebenarnya nggak rata karena kena packing, kena ini. Nah, oke, jadi udah selesai digosok ini ya, hasilnya seperti ini ya. Memang nggak bagus-bagus amat, tapi ini udah lebih baik lah, karena kan ini cuma mau meratakan dari posisi head ya, headnya supaya rata. Oke, lumayan lah bersih dan rata, insya Allah ini jadi aman. Oke, jadi servis besar dari Ninja 250 udah selesai. Untuk part yang diganti apa aja? Untuk part wajib yang pasti diganti ketika melakukan servis besar adalah seal clamp, hanya itu aja. Untuk yang lain itu opsional, karena untuk seal clamp itu kan pasti terjadi namanya penyekuran, jadi mau nggak mau harus diganti seal clampnya. Tapi untuk yang lain itu lihat kondisinya apakah masih bisa bagus atau sudah memang wajib diganti ya. Nah, untuk motor ini yang diganti itu agak lumayan banyak seperti itu ya. Oke, jadi demikian proses semuanya servis besar untuk Ninja 250. Ini juga bisa berlaku untuk motor 2 silinder, karena ya semua motor lah sama seperti itu untuk namanya servis besar ya. Servis besar ini dilakukan baiknya adalah setiap 30.000 km sekali. Jadi untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang lebih besar, pada umumnya para biker itu mengacuhkan servis besar karena mereka merasa bahwa servis biasa itu yang dilakukan secara rutin itu sudah cukup. Namun begitu, servis biasa itu pada umumnya hanya dilakukan pembersihan pada throttle body dan pergantian oli dan filter, baik filter oli maupun filter udara, hanya itu aja, dan pengecekan rantai dan sebagainya. Itu yang dilakukan di bengkel-bengkel resmi, hanya seperti itu. Nah, oke, jadi demikian, semoga video ini kalian semua paham betapa pentingnya servis besar. Jadi kalian bisa tahu kondisi motor kalian secara seutuhnya, aman tidaknya motor kalian, untuk jadi mengantisipasi ketika di suatu jalan itu ada trouble yang cukup parah ya. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Stay young, ride fast.